Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi kali ini kita akan mempelajari tentang pengolahan bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman pada bab 5 ini. Nah, kenapa untuk prakarya khususnya kelas 7 itu banyak mempelajari tentang keterampilan yang memang sebetulnya sulit untuk kita lakukan, tetapi materi tersebut itu wajib disampaikan kepada kalian tentunya. Nah, ini salah satunya, yaitu pengolahan buah segar menjadi makanan dan minuman. Nah, apa sih kegunaannya, manfaatnya, dan bagaimana? Biasanya pada bab ini ketika sekolah kita normal, biasanya kalian tahun lalu ya harusnya membawa sebuah makanan, contoh makanan dari buah-buahan yang ada di lingkungan sekitar, baik itu mungkin makanan dalam bentuk misalkan jus dan lain-lain. Biasanya untuk prakteknya seperti itu, cuman karena memang kondisinya memang tidak bisa, paling tidak kalian mengetahui manfaatnya apa sih dari bahan pangan buah segar menjadi makanan dan minuman. Kita lanjut saja pada materi kali ini. Pengertian buah segar kita lihat dari sini terlebih dahulu. Nah, buah-buahan itu biasanya sering kita konsumsi sehari-hari ya. Sebetulnya wajib kita konsumsi sehari-hari karena menambah daya imunitas. Tentunya dalam masa Covid ini harusnya kalian lebih banyak memakan makanan terutama buah segar, karena itu dapat memacu imunitas kalian ketika kalian beraktivitas di luar rumah misalkan. Nah, buah segar itu bisa dikonsumsi secara langsung ataupun diolah terlebih dahulu. Meskipun ada beberapa jika kita mengolah buah segar, biasanya kandungannya itu sedikit berkurang ya, biasanya, tapi tidak semua. Ada beberapa buah yang memang ketika kita proses itu kandungannya masih tetap bagus. Tapi alangkah lebih baiknya jika memang kalian memakan makanan terutama buah segar, itu akan lebih baik jika dimakan secara langsung, karena seperti dalam teori berikut. Nah, buah itu sendiri memiliki karbohidrat kompleks yang terdiri dari glukosa dan fruktosa. Nah, ini pelajaran IPA nih. Tubuh manusia membutuhkan karbohidrat 55% sampai dengan 56%. Nah, jadi wajar selain kita makan makanan terutama karbohidrat dan lain-lain dari dari nasi dan lain-lain, tentunya kandungan dari buah tuh perlu kita konsumsi sehari-hari ya. Nah, kita lanjut saja ke karakteristiknya. Karakteristiknya itu ada apa saja? Yaitu yang pertama berdasarkan musim berbuahnya. Yang pertama adalah buah musiman ya. Jadi hanya musim-musim tertentu saja ketika buah tersebut dapat berbuah. Nah, contohnya buah duren, mangga, kedongdon, duku, dan rambutan itu salah satu contohnya. Biasanya satu tahun satu kali kalau tidak salah untuk rambutan ya, dan mangga biasanya. Dan ada beberapa mungkin buah yang memang dalam satu tahun tuh bisa 2 kali untuk dapat berbuah. Kemudian, nah ini yang tadi saya sebutkan, salah satunya buah sepanjang tahun. Buah yang tersedia sepanjang tahun ini dihasilkan dari tanaman yang tidak tergantung musim. Buah yang dapat kita nikmati kapan saja yang sepanjang tahun tersedia. Contohnya nanas, pisang, pepaya, jambu air, jambu biji, markisa, dan sebagainya. Ini sepanjang tahun pasti tersedia gitu, selalu ada. Kalau tadi cuma musiman, jadi bisa 1 tahun 1 kali. Kalau ini sepanjang tahun kita bisa menikmati, karena buah tersebut
bisa berbuah dalam satu tahun itu bisa beberapa kali, tidak cuma satu kali saja dalam setahun. Nah, kemudian ada berdasarkan iklim tempat tumbuhnya. Yang pertama adalah buah tropis, buah dari tanaman yang tumbuh di iklim panas atau tropis dengan suhu udara sekitar 25 derajat Celcius atau lebih. Contohnya pisang. Ini biasanya berada di Indonesia tentunya. Kita berada di negara tropis. Pisang, pepaya, nanas, mangga, rambutan, dan durian itu sering kita temukan di Indonesia dan banyak sekali. Yang kedua adalah subtropis yang iklimnya sedang, yang mempunyai suhu udara maksimum 20 derajat Celcius, apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya. Ini juga sama, berada di Indonesia, banyak ditemui di Indonesia atau di wilayah kita lah tentunya. Biasanya buah-buah ini seperti apel, jeruk, stroberi, anggur, dan sebagainya bisa kita temukan di daerah-daerah dingin. Contoh di Lembang, ya, Ciwidey itu pasti kita dapat temukan buah-buahan tersebut, ya. Nah, kemudian ada berdasarkan proses pematangannya, yaitu buah klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen dapat menjadi matang hingga terjadi pembusukan. Nah, contohnya pisang, mangga, pepaya, jambu biji, apel, dan sebagainya, ya. Jika dipanen hingga terjadi pembusukan, contoh misalkan kita memakan apel, kita potong saja apel tersebut, kita biarkan terbuka, kita tidak makan, kita biarkan saja, hanya dalam jangka waktu beberapa menit apel tersebut akan menguning, dan jika dibiarkan akan terjadi pembusukan. Nah, itu buah tersebut biasanya seperti itu, cepat membusuk. Ada juga buah non-klimaterik, yaitu buah yang setelah dipanen tidak akan mengalami proses pematangan, tetapi langsung ke arah pembusukan. Itu semangka, anggur, jambu air, dan nanas. Nah, ini yang paling cepat biasanya. Salah satunya semangka dan anggur yang kita ketahui. Jika kita simpan terlalu lama tanpa kita belah, misalkan, contoh anggur lah yang paling sering gitu, kita biarkan saja, tidak kita masukkan ke dalam alat pendingin yaitu kulkas lah ya, biasanya itu cepat membusuk ya. Jadi pasti pembusukannya jauh lebih besar, lebih cepat. Oke, nah ini kandungan dan manfaat buah-buahan tersebut. Kita ambil garis besarnya saja, contoh-contohnya saja, tidak akan semua kita bahas. Buah-buahan apa saja, ini salah satu saja. Contoh ini jambu air, jambu air, jambu biji atau Psidium gua japa kaya akan kandungan dan manfaat. Jambu biji memiliki vitamin C 4 kali lebih banyak dibandingkan dengan jeruk, ya. Nah, ini hebatnya jambu biji. Ketika kita makan jeruk itu banyak yang kita coba, ternyata rasanya memang sangat asam sekali. Yang kita pikir sebetulnya itu kandungan vitamin C-nya cukup besar, tetapi salah. Salah satunya yang lebih banyak itu salah satunya ini jambu biji. Ya, rasanya manis tetapi mempunyai kandungan vitamin C yang cukup tinggi. Dan ini kandungan vitamin C ini berfungsi melancarkan kerja otak dan peredaran darah, ya. Ini sangat sebetulnya wajib kita konsumsi, terutama ketika kita misalkan ingin lebih mudah untuk berpikir, yaitu ya sering-seringlah memakan jambu biji, karena dapat melancarkan tadi kerja otak, itu akan jauh lebih baik ketika kita sering mengkonsumsi jambu biji. Kita dapat lebih mudah menghafal, lebih mudah untuk ya kita mempunyai ide-ide itu lebih cepat lah gitu ya. Ketika kita ingin membuat sesuatu, jika kita sering mengkonsumsi jambu biji, tentunya akan jauh lebih melancarkan kinerja otak kita dalam berpikir. Kemudian ada avokat, yang ditulisnya avokat tapi kita sering menyebutnya dengan alpukat ya.
Avokat atau avocado. Sebetulnya ini alpukat ini bukan buah-buahan yang berasal dari negara kita, tetapi dari negara Amerika Latin yang dibawa ke kita pada zaman penjajahan Belanda. Jadi ini bukan buah asli sebetulnya dari negara kita sebetulnya, buah alpukat ini. Nah, ini manfaatnya apa? Kesehatan dan kecantikan tentunya. Kesehatan lah pastilah karena mempunyai banyak vitamin. Kenapa ini bisa dipergunakan untuk kecantikan? Karena salah satunya kandungannya itu dapat melembutkan, yang saya tahu ya, melembutkan atau mengencangkan kulit, terutama pada bagian wajah yang sering digunakan oleh ya mungkin orang tua kalian, ibu kalian dan lain-lain. Nah, kandungan lemak nabati yang tinggi dan tak jenuh bermanfaat untuk menurunkan kolesterol. Nah, ini yang merasa dirinya mempunyai berat badan yang cukup besar. Jika kita sering mengkonsumsi alpukat, tentu ini dapat menurunkan kolesterol. Kemudian mencegah stroke, penyakit jantung, darah tinggi, dan kanker. Nah, ini yang paling parah. Tapi jika kita terus mengkonsumsi, tentunya akan mencegah lah ya. Kemudian mengandung zat anti jamur, antibakteri, dan mampu mengurangi nafsu makan sehingga tidak menyebabkan seseorang menjadi gemuk. Jadi kalau misalkan karena kita gemuk itu karena kita terlalu banyak makan sebetulnya. Sehari misalkan 4 kali untuk makan, tapi jika kita mengkonsumsi alpukat, tentunya nafsu makan kita akan menjadi sedikit berkurang lah, jadi tidak akan terlalu gemuk nantinya. Kandungannya vitamin A dan E. Nah, kemudian ada pepaya, carica papaya ya, ini juga sebetulnya kaya akan kandungan gizi yang bermanfaat bagi tubuh ya, bermanfaat untuk melancarkan pencernaan. Nah, ini biasanya sering dikonsumsi ketika kita sulit dalam buang air besar ya, buang air besar, agak kesulitan untuk buang air besar. Biasanya dengan kita sering mengkonsumsi ini, kita terus-terusan konsumsi ini, yaitu dapat melancarkan pencernaan gitu. Karena papaya ini memiliki kadar itu potasium, vitamin C yang tinggi. Nah, selanjutnya ada belimbing. Belimbing Averrhoa carambola. Rasanya manis katanya, segar dan berbentuk bintang jika dipotong. Nah, kandungan gizinya itu memiliki vitamin C. Di mana-mana sebetulnya ketika kita mengkonsumsi buah-buahan dan buah-buahan itu asap, biasanya mengandung vitamin C. Kecuali tadi ya, jambu biji salah satunya yang berbeda. Mempunyai kandungan vitamin C dan serat yang cukup besar, vitamin A, E, dan B kompleks. Nah, kandungan pada buah belimbing memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, antara lain meningkatkan daya tahan tubuh. Karena kandungan vitamin C yang tinggi melindungi tubuh dari radikal bebas dengan adanya antioksidan alami. Nah, ini ketika masa COVID ini belimbing lah, salah satunya belimbing, jambu biji, ya, jeruk, itu bagus. Jadi untuk meningkatkan imunitas, ya. Jadi kita tidak gampang sakit, karena ketika kita sakit sebetulnya penyakit corona ini akan lebih mudah untuk menjangkit kita, karena tubuh kita kondisinya mungkin sedang drop dan lain-lain. Tapi jika kita sering mengkonsumsi itu, ketahanan tubuh kita akan jauh lebih baik, imunitas kita akan jauh lebih baik. Ya, ini bahan-bahan pangan yang bisa diolah salah satunya ya. Enak sebetulnya ini kalau misalkan kita bisa praktek langsung ya. Tapi sayangnya hanya bisa melihat gambar untuk kalian ya. Oke, lanjut. Nah, teknik pengolahan pangan ya. Ada menjadi dua teknik ya, pengolahan makanan panas basah moist heat, dan teknik pengolahan panas kering dry heat cooking. Nah, ini ada dua tekniknya bagaimana nih? Ada
pengolahan pangan panas basah atau moist heat, yaitu mengolah bahan makanan dengan menggunakan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Suhu cairan pada teknik pengolahan makanan panas basah tidak pernah lebih dari suhu didih. Nah, ini contohnya teknik merebus atau boiling, yang direbus terlebih dahulu. Teknik merebus adalah mengolah bahan makanan dalam cairan yang sudah mendidih. Ya, cairan yang digunakan dapat berupa air, kaldu atau susu. Ya. Terus kemudian teknik merebus menutup bahan pangan. Poaching. Teknik poaching ialah cara memasak bahan makanan dalam bahan cair sebatas menutupi bahan makanan yang direbus dengan api kecil di bawah titik didih 90 derajat sampai dengan 96 derajat Celcius ya. Nah, biasanya bahan yang digunakan ini adalah bahan makanan yang lunak atau lembut dan tidak memerlukan waktu yang lama. Kemudian ada teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising. Teknik braising adalah teknik merebus bahan makanan dengan sedikit cairan. Selanjutnya ada teknik menyetup, menggulai atau stewing, yaitu mengolah bahan makanan yang terlebih dahulu ditumis bumbunya dan direbus dengan cairan yang berbumbu dan cairan yang tidak terlalu banyak dengan api sedang. Kemudian ada teknik mengukus, dikukus dulu bahan dalam memasak bahan makanan dengan uap air mendidih. Jadi dikukus. Kemudian ada teknik mendidih. Teknik simmering atau mendidih adalah teknik memasak bahan makanan dengan saus atau bahan cair lainnya yang dididihkan terlebih dahulu. Jadi dimasaknya menggunakan saus terlebih dahulu, bukan saus pedas ya, tapi saus yang biasanya kalau untuk buah-buahan kan tentunya yang manis ya. Kita buat saus manis dan lain sebagainya. Contohnya itu. Kemudian ada teknik mengetim, adalah memasak bahan makanan dengan menggunakan 2 buah panci yang berbeda ukuran. Salah satu panci berukuran lebih kecil. Cara ini memerlukan waktu yang lama, seperti membuat nasi tim dan coklat ya. Dibuat seperti apa ya? Mungkin kalau ini ketika kita membuat sebuah coklat, sebetulnya model-model seperti itulah. Nah, lanjut kita ke pengolahan pangan panas kering atau dry heat cooking. Nah, ini teknik menggoreng dengan yang pertama ada teknik teknik pengolahan panas kering atau dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Ya. Nah, ada apa aja tekniknya? Ada menggoreng dengan minyak banyak, deep frying, tidak perlu banyak dijelaskan. Deep frying itu adalah memasak bahan makanan itu dengan minyak ya, tentunya digoreng. Contoh misalkan keripik nangka misalnya yang sering kita cicipi lah, itu salah satunya. Nangka dipotong kemudian digoreng di api yang panas, udah cukup menjadi crispy, yang biasa kita temukan salah satunya. Yaitu teknik menggoreng dengan minyak sedikit, shallow frying, mengolah bahan makanan yang menggoreng dilakukan dengan cepat dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar. Dalam makanan bacanya hanya 1 kali dibalik. Ya, ini biasanya dipakai dengan minyak lemak sedikit, tetapi kita campurkan terlebih dahulu bahannya dengan biasanya terigu dan lain-lain ya. Seperti itu. Lanjut, teknik menumis, sauteing, adalah teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan makanan yang telah dipotong kecil dan diiris tipis. Dikerjakan tapi sebetulnya kalau untuk buah-buahan jarang sekali sebetulnya. Tapi ada mungkin yang membuat ini ditumis terlebih dahulu, tapi jarang sekali sebetulnya. Lanjut, ada teknik memanggang. Nah, ini yang seperti atau baking yang sering kita temukan juga. Misalkan roti yang berasa nanas atau durian biasanya dipanggang, nah itu diolah seperti itu. Memanggang kering, nah ini adalah memanggang kering yaitu dengan oven. Kemudian memanggang dalam oven menambah kelembaban. Nah, inilah pokoknya intinya kalau yang ini teknik memanggang atau baking kita olah dengan menggunakan oven ya. Kemudian ada membakar, grilling. Nah, ini grilling juga sering kita temui.
Salah satunya mungkin ketika kita membuat pisang bakar, ini salah satunya. Pisang bakar sering kita temukan lah. Lanjut, kita ada teknik pengolahan pangan lainnya, yaitu menghaluskan. Ya, ini di jus ya, tidak perlu dijelaskan. Menghaluskan intinya di jus dengan bantuan alat blender, parutan, dan lain-lain. Seringnya kita jus lah, menghaluskan ini di jus. Kemudian ada mencampur, menyatukan bahan pangan menjadi tercampur rata, tapi tetap salah satunya kita jus terlebih dahulu biasanya. Jus dulu, misalkan bahan dari apel, kemudian bahan dari sirsak misalkan, kemudian kita mixing, satukan ya, dalam menjadi suatu minuman yang baru. Ini salah satunya. Kemudian ada menyaring atau memeras ya. Jadi biasanya setelah di jus ada ampas-ampas yang sering kita temukan ketika kita mengolah bahan tersebut. Salah satunya yaitu kita saring dulu biar ampas-ampas tersebut hilang lah, tidak ada, jadi hanya cuman cairan yang jernih saja. Selanjutnya tidak dimasak atau raw food. Umumnya buah dan sayuran dimakan tanpa dimasak. Penganut pola makan ini mengklaim bahwa cara ini paling sehat karena kandungan vitamin, mineral, dan lain-lain. Ya, jadi langsung dimakan salah satunya. Sayuran yang bisa langsung kita makan mungkin salah satunya apa ya? Ada daun singkong. Mungkin daun singkong mungkin direbus dulu salah satunya. Yang bisa kita makan secara langsung sayuran mungkin mentimun salah satunya yang bisa kita makan secara langsung tanpa perlu diproses dulu atau dimasak dulu. Oke, lanjut. Pembuatan pengolahan bahan makanan, nah bla bla bla. Yang ini biasanya ketika kita proses belajar seperti biasa, ini kalian buat atau buat di rumah, dibawa ke sekolah. Nanti kita sama-sama mencicipi ya dalam satu kelas. Biasanya seperti itu Bapak itu. Cuma sayangnya kita tidak bisa. Kita bisa bikin rujak nih salah satunya. Ya. Apalagi banyak sebetulnya. Salah satunya rujak lah yang lebih sering itu. Jus. Ya. Rujaknya mau bagaimana? Banyak sekali. Mau bikinnya seperti apa? Waktu tahun kemarin banyak yang bikin seperti itu. Oke. Lanjut, kita lihat lagi. Ini ada proses di jus dan lain-lain. Ya. Kemudian, penyajian biasanya kemasan. Nah, ini sangat penting karena ketika kita membuat suatu produk, itu kemasan yang kita gunakan harus betul-betul kemasan yang baik dan bagus dan steril. Ya. Nah, seperti kita lihat di sini. Nah, bahan kemasan yang umum digunakan terbuat dari kertas, kaca gelas, plastik atau polimer atau polipropilen serta kemasan yang dapat terurai secara biologis atau biodegradasi. Jadi kemasannya itu harus gampang terurai ya. Karena kan karena kita sering supaya penguraian sampah itu lebih baik lah, jadi supaya lebih mudah terurai. Jadi sampah dari kemasan tersebut itu supaya lebih mudah diproses ya, sehingga tidak inilah. Nah, selanjutnya ada kriterianya nih yang wajib diketahui tentang wadah penyajian kemasan. Itu bahan kemasan tidak berbau ya, wajib tidak berbau. Terus tidak mengubah rasa. Jadi tidak ada ketika kita coba itu tidak bau kemasannya gitu. Yang tidak mengubah rasanya. Kemudian memiliki kekuatan sebagai bahan wadah penyajian, memiliki kekuatan, dia cukup kuat lah untuk menahan misalkan bahan makanan yang kita buat tadi. Terus penyajian bahannya itu mudah didapat, jadi tidak susah untuk dicari.
Selanjutnya, penyajian aman bagi kesehatan dan juga bersih. Ya, tadi harus disterilisasi terlebih dahulu ya prosesnya. Nah, ini contoh-contohnya yang sering kita apa ya? Kita belilah dari tempat minuman-minuman yang di pinggir jalan yang sering kita ketahui. Contohnya Thai tea dan lain-lain. Ini contoh-contohnya pengemasannya seperti itu. Styrofoam yang sering kita lihat. Kemudian ini Thai tea biasanya menggunakan kemasan seperti ini. Kemudian ini ya banyaklah yang kita ketahui. Kalau pangan dari sayuran biasanya ini yang kita ketahui. Nah, mungkin hanya itu saja dulu yang Bapak akan sampaikan. Nanti di materi selanjutnya, kemungkinan minggu depan yang terakhir pemberian materinya, kita akan bahas satu bab semuanya tentang pengolahan bahan pangan hasil samping buah menjadi produk pangan. Oke, sekian dulu dari Bapak. Hari ini Bapak hanya share materi saja. Tolong dipelajari ya. Kalau bisa misalkan kalian cari materinya juga di internet supaya nanti ketika ujian kalian tidak akan terlalu sulit untuk mempelajari materi tersebut. Terima kasih dari Bapak. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.